Cuaca ekstrim, hujan lebat disertai angin kencang belakangan ini kerap melanda Bali, bahkan jelang libur Nataru pastinya akan menyebabkan aktivitas wisatawan terganggu. Kondisi ini bisa saja mempengaruhi animo wisatawan datang berlibur ke Bali, pada libur Natal dan Tahun Baru adalah momen bagi pelaku industri pariwisata untuk meraup cuan. Untuk membahas ini telah bergabung melalui virtual Bapak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PRI. Selamat siang Pak Yusran. Selamat siang, Mas Yuda. Pak, ini Bali minggu kemarin banjir kembali melanda. Kemudian jelang tahun baru pastinya banyak okupansi hotel yang akan menantikan wisatawan datang. Tidak hanya mancanegara tapi juga lokal. Sejauh ini PRI Pusat seperti apa Pak? Berkoordinasi dengan PRI Bali terutama daerah-daerah rawan bencana, hujan dan siklon seperti ini Pak. Ya, tentu kalau kita apa namanya dalam menghadapi Nataru ini kan memang eh, industri hotel baik itu mau di Bali mau di secara nasional mereka semua mencoba untuk mempersiapkan terjadinya lonjakan okupansi ya karena memang Hmm, secara setiap tahunnya yang diharapkan peningkatan daripada okupansi itu ada di libur Lebaran, libur Nataru dan termasuk libur sekolah. Nah, khususnya kalau kita bicara Bali, Bali itu adalah merupakan salah satu destinasi pariwisata yang memang menjadi tujuan ya di setiap liburan atau momentum kesempatan baik itu wisatawan nasional maupun wisatawan mancanegara. Nah, tentu dengan kondisi Nataru tahun ini dengan curah hujan atau cuaca ekstrim ini yang bukan hanya di Bali, di beberapa daerah di Indonesia yang terjadi ini menjadi salah satu tantangan kita nanti untuk bagaimana bisa tetap mendapatkan peningkatan okupansi di akhir tahun ini, Mas. hmm. Demikian. Sejauh ini berarti ada strategi promosi marketing yang pastinya juga harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini mengingat memang viral banjir Bali ini Pak salah satunya. Pasti animo wisatawan yang akan berkunjung ke Bali cukup berpengaruh ya terhadap tingkat okupansi nantinya. Adakah strategi yang memang diterapkan dengan kondisi cuaca ekstrim seperti ini Pak? Ya tentu pertama kita mempersiapkan mitigasi untuk terjadinya bencana ya, apalagi sekarang kan kelihatan ya apa banjir dan seterusnya ini juga pasti semua harus mengantisipasi baik itu pemerintah maupun itu juga termasuk hoteliers yang harus Mhm. mengantisipasi karena di sini ada tamu di hotel biasanya yang harus kita prioritaskan untuk diselamatkan ya. Jadi hal-hal tersebut tentu harus dipersiapkan di momentum Nataru tahun ini karena memang cuaca ekstrim nggak bisa kita pungkiri pasti masih akan terjadi di momentum Nataru di akhir tutup tahun mungkin gitu Mas. Jadi pertama itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan mengenai masalah strategi pemasaran. Memang tadi saya sampaikan di awal bahwa momentum tahun baru ini kan Nataru ini libur Nataru ini merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha pariwisata khususnya kalau kita bicara di industri hotel dan restoran karena apalagi di daerah-daerah yang memang selalu menjadi target atau tujuan wisatawan untuk pergi berlibur karena apa kayak di hotel itu momentum itu pasti akan terjadi peningkatan okupansi umumnya paling tidak kita mengharap tahun ini bisa mendapat sekitar 4 harian ya masih minimal itu secara nasional dan peningkatan itu bisa meningkat mungkin rata-rata okupansi minimal 80% ya kita nggak bisa terlalu optimis terlalu tinggi karena dengan cuaca ekstrim ini dan di restoran juga pasti akan kita harapkan untuk peningkatan revenue karena banyaknya apa wisatawan yang datang baik nasional pun wisatawan mancanegara. Hmm. Demikian Mas. Pak Yusran, sejauh ini dari anggota PRI sudah adakah yang memberikan komplain ataupun memberikan cerita terkait dengan adanya cancellation tamu yang berkunjung ke Bali salah satunya mengingat memang destinasi libur akhir tahun dan juga Natal paling banyak salah satunya ke kota ini Pak. Bagaimana sejauh ini Pak? Eh, Kalau Bali kita belum mendengar ya adanya cancellation ya Mas ya. Kalau yang ya, cancellation itu eh, apa daerah bencana yang cukup parah di tiga Sumatera ya Ya. terjadi berbagai cancellation di sana. Tapi kalau Bali insya Allah sampai hari ini belum. Kita berharap banjir yang di Bali ini cepat apa namanya cepat pulih ya. Karena sebentar lagi kan sudah masuk ke minggu depan tuh udah masuk momentum liburan Mhm. sebenarnya. Ini yang kita harapkan untuk tidak semoga kondisi ini cepat pulih. Kita harapkan seperti itu, Mas. Mhm.
Tadi saya sempat membaca di bulan November Dinas Pariwisata Bali memberikan himbauan kepada pelaku usaha di sektor pariwisata, kemudian kegiatan-kegiatan wisata outdoor di saat hujan dan cuaca ekstrim seperti ini lebih meningkatkan kewaspadaan, Pak. Bagaimana PHRI sendiri berkoordinasi dengan Dispar Bali, terutama kalau kita bicara mengenai salah satu daerah menjadi pilihan menghabiskan waktu libur Nataru, sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, tentu kalau kami di PHRI, khususnya di PHRI Bali, pasti saling koordinasi ya dengan pemerintah karena memang apa namanya bagian dari tugas daripada organisasi adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Nah, khusus di tadi yang disampaikan ada berbagai atraksi karena apalagi Ya. kalau kita bicara Bali banyak atraksi wisata yang mungkin atraksi wisata di laut atau di daerah pegunungan dan seterusnya ini mesti memiliki mitigasi bencana ya pada saat cuaca-cuaca ekstrim mungkin mereka bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi apa namanya korban pada saat nanti misalnya cuaca itu memang benar-benar ekstrim dan seharusnya tidak bisa digunakan untuk atraksi wisata gitu Mas. Itu udah pasti Mas. Itu bukan hanya di atraksi tapi Mhm. sekali lagi sektor akomodasi pun kami harus terus berupaya untuk bagaimana memperkecil resiko-risiko terhadap bencana yang mungkin saja terjadi tiba-tiba ya, seperti yang saat ini terjadi ya, yang kita tidak sangka-sangka tiba-tiba banjir dan seterusnya. Itu Mas. Baik, Pak Maulana Yusran selaku Sekjen PHRI, terima kasih untuk kesediaan waktunya berbincang siang hari ini, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Si salam sehat.